Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas seni dan pelepasan siswa PAUD Tamasa Angkatan ke-9 Kamis 19 Juni 2025 segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Laili Febrianti. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Samawa Cendekia atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa atau pejabat yang mewakili Bunda PAUD Desa Labuan Sumbawa yang kami hormati, kemudian teristimewa Bapak Ibu para kepala sekolah di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Samawa Cendekia yang kami hormati pula, singkatnya Ayah Bunda
siswa siswi PAUD Tamasa yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir di tempat yang penuh sukacita, kebahagiaan untuk ayah bunda kita semua dalam acara pelepasan dan pentas seni siswa-siswi PAUD Tamasa Angkatan 9 tahun 2025. Serta salawat dan salam mari kita haturkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita dalam kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Ibu Ketua Yayasan, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, izin sedikit saya menyampaikan laporan Ketua Panitia bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama pihak sekolah dan yayasan serta partisipasi dari ayah bunda semua. Alhamdulillah, beginilah yang dapat kami suguhkan. Kami dari wali murid ingin memberikan kesan yang terbaik kepada sekolah, khususnya kepada ustazah beserta jajaran yang terus terang ini ibu, ayah, bunda sekalian, di TKB tahun ini bahkan sudah ada yang 3 tahun menjadi siswa-siswi sejak dari kelompok bermain, TKA hingga ke TKB. Bagaimana ya, kalau saya sih 3 tahun ustaz saya, bagaimana para ustazah melayani anak-anak kami, mendidik anak kami. Sedikit saya bercerita karena tahun kemarin saya juga menjadi ketua panitia dan tidak ada rasa sedih sama sekali karena saya tahu masih berada di lingkungan sekolah ini. Ya, namun ya sekarang anak saya yang kedua alhamdulillah bisa dididik ya di sekolah ini dan kami pribadi kemudian beserta ya bunda merasa sangat puas ustazah dengan pendidikan yang telah diberikan, dari bagaimana melatih mental anak-anak kami sehingga mereka berani tampil. Nanti ayah bunda akan menyaksikan sendiri setidaknya hasil dari selama 3 tahun, 2 tahun, mungkin ada yang 1 tahun menempuh pendidikan di PAUD Tamasa. Kemudian ya demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf ustazah. Di akhir laporan kami bahwa kami mohon maaf atas segala mungkin tindak laku dari wali murid maupun anak-anak kami yang tidak berkenan kepada ustazah semua. Pasuk juga percayalah ustazah lebih tahu, pasuk lebih tahu anak-anak kami dan anak yang polos sehingga memiliki mental insya Allah nanti yang siap untuk akan melakukan yang terbaik ke depannya. Gitu. Lebih kurang kami mohon maaf. Dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terima kasih kepada ustazah. Semoga keluarga besar PAUD Tamasa ke depannya lebih berjaya, lebih sukses, lebih unggul, maju dan sejahtera untuk Kabupaten Sumbawa. Terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan Mars PAUD Tamasa oleh anak-anak kelompok bermain dan kelompok A. Five, four, 3, 2. Thank you.
Yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala PAUD Tamasa. Kepada Ibu Aryayu Eni Wahyu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, Ketua Himpaudi Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, Bunda PAUD Kecamatan Labuan Badas atau yang mewakili, Bunda PAUD Desa Labuan Sumbawa, Masya Allah ini lengkap semua hadir. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa ya atau yang mewakili, Ketua Yayasan Samawa Cendekia atau yang mewakili, Ketua STAIS atau yang mewakili, dan para pimpinan Sekolah Islam Terpadu yang hadir, Kepala SMA IT, Kepala SMP IT, dan Kepala SD IT, alhamdulillah semua hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling penting untuk anak usia dini itu adalah bahagia, bukan pintar. Karena apa? Jika anak-anak sudah bahagia, maka dia akan senang, dia akan mudah menerima pelajaran, mudah menerima arahan dari guru-guru, dan otomatis dia pasti akan cerdas. Saya masih ingat ayah bunda 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu, ketika ayah bunda datang membawa Ananda ke PAUD Tamasa. Ketika itu apa yang kami lihat? Yang kami lihat ayah bunda adalah keluarga kami. Anak-anak adalah anak-anak kami. Anak-anak yang akan kami asuh, kami bimbing, kami bina dengan semua yang terbaik. Dan lihatlah sekarang. Lihatlah anak-anak ayah bunda sekarang. Mereka sekarang sudah mandiri, bisa memakai dan melepas sepatu sendiri, bisa menyuap makanan sendiri, bisa gosok gigi sendiri. Kalau bertemu, dia mencium tangan orang tuanya, mencium tangan gurunya, mau berbagi dengan teman-temannya, menghafal beberapa ayat Al-Quran, menghafal beberapa hadis dan doa sehari-hari. Bahkan ayah bunda, ada anak-anak di luar ekspektasi kami. Apa kata Ananda? Ayah, kalau makan dan minum, kata ustazah, makan dan minum itu harus duduk dan harus dengan tangan kanan. Begitu kata anak-anak kepada ayahnya ketika melihat ayahnya makan dan berdiri sambil berdiri, bahkan sambil berjalan. Ada anak-anak yang bilang begini ke ibunya, Bunda, kalau keluar rumah pakai jilbabnya ya. Itu kata Ananda kepada ibunya.
Ketika kita mengalami seperti hal ini, maka kebanggaan apa lagi yang bisa kita rasa? Kebanggaan apa yang lebih besar daripada memiliki anak-anak yang mampu mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kita orang tuanya, dan mengajak kita ke surga. Di sekolah ayah bunda, anak-anak itu hanya 2-3 jam saja. Tapi dalam waktu yang sesingkat itu kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sisanya 20 jam, 21 jam itu bersama orang tua. Di rumah bersama orang tua. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar, itulah yang akan tumbuh dan berkembang dalam diri anak. Itulah yang akan menciptakan karakter anak. Children see, children do. Apa yang dilihat oleh anak-anak itulah yang akan dilakukan. Maka kita sebagai orang tua, mari kita menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Hari ini Bapak Ibu, kami akan melepas 73 anak-anak TKB PAUD Tamasa. Mereka sudah menempuh pembelajaran selama 2-3 tahun. Kami berharap apa yang telah didapatkan, kebaikan-kebaikan semoga tetap dijaga walaupun sudah keluar dari PAUD Tamasa. Kemudian di sini saya akan membacakan pantun. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia. Panitia ini dari orang tua Bapak Ibu. Luar biasa kekompakan mereka. Orang tua yang kompak, bekerja sama dengan baik sehingga acara ini dapat terselenggara. Untuk orang tua, ayah bunda, terima kasih kerjasamanya selama ini. Anak-anak, Masya Allah anak-anak kami sayangi. Insya Allah ke depan kalian akan menjadi orang-orang kebanggaan ayah bunda dan agama. Terakhir saya ingin membaca pantun. Jalan-jalan ke PAUD Tamasa, jangan lupa naik ayunan. Tiada harta paling berharga selain anak titipan Tuhan. Jika kita naik ayunan, ayunlah perlahan-lahan. Kita jaga titipan Tuhan dengan doa dan teladan. Ayah bunda semua, nanti kita akan saksikan atraksi anak-anak soli-solihah PAUD Tamasa. Silakan melihat bagaimana kelucuan, keunikan mereka. Kalau ada yang diam, ya begitulah uniknya anak. Dan di akhir acara nanti kami telah menyiapkan door prize khusus dari Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa Besar. Jadi tetap di tempat jika ingin mendapatkan door prize dari kami. Lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Yayasan Samawat Cendekia atau yang mewakili disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih ayah bunda ya. Kayak udah dari pagi ya nemenin anak-anaknya. Sekali lagi ya ayah bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kabid dari Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, Bunda PAUD dari Labuan Badas atau yang mewakili, Bunda PAUD Desa dan juga Ketua Himpaudi dari STAIS atau yang mewakili, dan juga Ustadz Ustazah Kepala sekolah yang ada di Samawa Cendekia. Ada Ustadz Nas, Ustadz Anang, Ustadz Fahri, terima kasih, dan juga ayah bunda yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya yang sudah menghadiri acara pada hari ini, yaitu pelepasan dan juga pentas seni anak-anak hebat kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin,
tadi sudah kita dengar, haru ya kita dengarnya ya Bapak Ibu ya, sambutan dan juga laporan dari wali murid kita. Tentu masa pendidikan anak usia dini itu adalah masa krusial bukan ya Bapak Ibu ya. Karena 80% tumbuhan perkembangan anak-anak kita itu berkembang pesat saat usianya dari kandungan sampai dengan usia 6 tahun. Dan terbukti gitu, anak-anak kita sudah bisa berani, mungkin awalnya yang ayah bunda mengantarkan hari pertama nangis, atau hari pertama nggak mau diantar ke sekolah, nggak mau lepas dari orang tuanya. Tapi ternyata setelah bersekolah di PAUD Tamasa dan juga tentunya dengan dampingan, bimbingan ustadz-ustazahnya dan juga support dari orang tuanya, anak-anak hebat kita ini sudah bisa tumbuh dengan sebaik-baiknya, berkembang dengan sebaik-baiknya juga. Dan tentunya anak-anak kita ini di PAUD Tamasa bukan hanya diajarkan tentang akademisnya aja. Benar yang tadi kata Ibu Aryayu, kalau yang diutamakan untuk anak usia dini itu sepertinya lebih kebahagiaannya dulu ya Bu ya yang kita utamakan. Dan juga pastinya kemandiriannya yang didorong, disupport, life skill-nya sehingga anak itu tidak bertergantung dengan orang tuanya. Dan alhamdulillah dengan usaha, kasih sayang, cinta, didikan, bimbingan yang diberikan oleh ustazah-ustazahnya kepada anak-anak hebat kita, anak-anak kita insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berbakti dan juga membanggakan orang tuanya. Saya mewakili dari Yayasan Samawa Cendekia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kepercayaan dari Bapak Ibu orang tua yang memilih untuk PAUD Tamasa menjadi rumah kedua untuk tumbuh kembang dari anak-anak ayah bunda. Dan kami juga sangat mengapresiasi sebesar-besarnya usaha, dedikasi, didikan dari ustazah-ustazah PAUD Tamasa yang sudah melakukan sepenuh hati sehingga bisa kita lihat juga pertumbuhan perkembangan anaknya, kita rasakan juga ya Bapak Ibu ya. Dan juga pada kesempatan kali ini kami mendoakan semoga anak-anak hebat PAUD Tamasa yang masih melanjutkan pendidikannya di PAUD Tamasa dan juga yang nantinya akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu di jenjang SD, semoga Allah berikan kemudahan dalam menerima ilmu, nasihat yang akan diberikan oleh ustazah-ustazahnya sehingga menjadi anak yang tidak hanya pintar dalam akademisnya tetapi juga berakhlak mulia dan berbakti kepada orang tuanya. Dan kami juga doakan kepada orang tua, wali murid, semoga selalu Allah berikan kesehatan, kesempatan dan juga penuh cinta kasih untuk selalu mendampingi tumbuh kembang dari anak-anaknya hingga nanti dewasa. Dan juga pada kesempatan kali ini kami ingin mengapresiasi kepada panitia yang sudah luar biasa sekali, ini orang tua muridnya PAUD Tamasa yang sangat-sangat suportif, yang sangat-sangat melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata kami mengucapkan selamat untuk anak-anak yang berwisuda hari ini atau yang akan diluluskan. Semangat selalu, semoga Allah selalu menyertai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi kurang kencang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan kan semangatnya kita, semangat di pagi hari ya. Kalau guru-guru PAUD itu semangat di pagi hari itu mau siang mau malam tetap dengan jiwa semangat pagi. Itu sudah menjadi semboyan bagi guru-guru PAUD kita. Ya begitu Bu Dahlia ya? Iya, iya. Baik Bapak Ibu, saya
Izin sebelum saya memulai, saya menyampaikan salam takzim dari Bapak Kepala Dinas. Pada hari ini beliau tidak bisa hadir bersama kami karena ada agenda lain ya, menghadiri kegiatan-kegiatan lain kedinasan. Ya, seperti itu ya. Akhirnya dilimpahkan kepada kami. Ya. Yang saya hormati di sini tadi sudah disebutkan ada bersama kami atau yang mewakili ya, Bunda PAUD Kecamatan Labuan Badas, kemudian Bunda PAUD Desa Bunda ya, atau yang mewakili, kemudian ada juga dari yayasan ya, ketua yayasan, kemudian ada juga dari STAIS, kemudian ada juga Bapak Kepala Sekolah ya dari SD, SMP dan SMA ya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat, kesehatan dan keafiatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama menyaksikan pelepasan dan pentas seni. Ini ada menjadi salah satu tema yang dipilih oleh TKIT PAUD Samawa Incan Sidikia ya. TKIT Tamasah ya. Saya sangat apresiasi dengan terlaksananya kegiatan ini karena beberapa kegiatan yang kami hadiri baru di sekolah ini yang ada ketua panitia dari wali siswa. Yang hari-hari sebelumnya langsung kepala sekolahnya. Yang ini tetapi pada hari ini ada penyampaian dari ketua panitia yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa ya. Aplaus dulu dong buat sekolahnya. Ya, karena apa? Apresiasi kami ini karena sekolah ini telah melaksanakan perintah yang menjadi surat edaran Pak Kepala Dinas ya, tidak melaksanakan pelepasan siswa dengan bermewah-mewah. Artinya melaksanakan kegiatan tidak membebani kepada orang tua siswa, dilaksanakan sesederhana mungkin. Ya mohon maaf, mungkin masih ada orang tua kita, orang tua siswa kita yang mungkin anaknya akan ke jenjang selanjutnya atau yang keada SMA ataupun masih kuliah, yang tentunya tidak bisa dipungkiri masih membutuhkan biaya ya. Akhirnya dengan adanya surat edaran Kepala Dinas ini mohon untuk tidak melaksanakan dengan membebani kepada orang tua ya. Ini yang pada hari ini telah dilaksanakan oleh TKIT PAUD Tamasah sesuai dengan surat edaran ya. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita melihat ya seperti yang dikatakan tadi Ustazah Ayu, kalau 2 hari yang lalu mungkin atau 2 minggu yang lalu anak-anak diantar ke sekolah ini masih dengan tangisan mungkin, atau masih takut, atau bahkan masih ada yang belum bisa berbicara dengan lancar. Begitu sudah saya. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu melihat, Ayah Bunda melihat betapa perubahan yang sangat besar. Perubahan yang telah dilakukan dari awalnya yang tadi belum bisa apa-apa, sekarang sudah berani tampil. Sudah berani tampil menari, bahkan tadi saya sudah melihat membaca dengan lancar ya. Nah inilah perubahan yang tadinya tidak bisa memegang ballpoint. Inilah perubahan yang sangat-sangat besar dialami setelah mendapatkan dari bimbingan dari ustazah-ustazah hebat yang ada di TKIT Samawa Cendekia ini. Ya, memang kita melihat ya bahwa pendidikan anak usia dini ini seperti yang dikatakan tadi juga oleh Dinda kami yang perwakilan dari ketua yayasan, bahwa 80% perkembangan pola asuh anak itu otaknya berada di pendidikan anak usia dini. Sedangkan yang 20%-nya itu perkembangan pola anak, pola berpikir anak itu di jenjang pendidikan dasar, di jenjang SD dan SMP. Ya tidak heran bahwa pendidikan anak usia dini ini adalah merupakan salah satu program nasional, program dunia yang harus dikerjakan secara bersama-sama, didampingi secara bersama-sama, baik itu dari kaminya sendiri sebagai lini sektor kependidikan, dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Kesehatan,
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dinas Dukcapil, Kepolisian, Dinas Sosial, ini adalah merupakan program yang harus kita kerjakan bersama-sama, harus dikawal bersama-sama. Karena fase pendidikan anak usia dini adalah masa pondasi yang harus dikuatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu kita melihat di luar sana, banyaknya anak-anak usia remaja. Anak-anak usia remaja kita yang mengalami efek negatif dari tantangan digitalisasi. Kita melihat banyaknya anak didik-didik kita yang usia remaja, yang berurusan mungkin dengan kepolisian, yang terlibat dengan kasus narkoba, atau bahkan terjadinya dekadensi moral yang terjadi di mana-mana. Inilah mengapa program anak usia dini harus dikawal beberapa lini sektor. Karena pondasi yang diharapkan harus kuat. Kalau pondasinya kuat, ibaratkan bangunan mau menjulang seperti apa, jika pondasinya kuat, insya Allah akan aman dunia dan akhirat. Ya, inilah yang menjadi harapan kami bersama. Kemudian saya titip pesan kepada para orang tua, mari kita kawal anak-anak didik kita, kira-kira langkah anak-anak didik kita insya Allah menjadi anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya menitipkan juga pesan kepada para ustazah, menjadilah guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak didiknya. Ya, yang terakhir saya menitipkan pesan kepada anak-anakku yang pada hari ini akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Pada hari ini kalian dilepas bukan berarti berpisah ya, tetapi pada hari ini semua kalian dilepas itu dengan langkah dan semangat untuk maju terus ke jenjang selanjutnya ya. Jenjang pendidikan yang menanti untuk lebih sukses, yaitu jenjang pendidikan yang penuh tantangan nanti di SD, karena kalian tidak lagi misalnya mau berlari-larian, tetapi bersekolah dengan adanya pola-pola asuh nanti yang diatur mungkin yang sedikit berbeda, yang tadinya yang masih di pendidikan PAUD berbeda lagi sedikit dengan di SD. Inilah tantangan-tantangan. Jangan bermimpi anak-anakku, karena dengan mimpi yang besar itu tantangan kesuksesan semakin gemilang yang akan datang. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Bunda PAUD Kecamatan Labuan Badas, Bunda PAUD Desa Labuan Sumbawa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, Ketua STAIS atau yang mewakili, Ketua Himpaudi, dan keluarga besar pimpinan SIT Samawa Cendekia untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Bapak, Ibu hadirin dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan anak-anak hebat PAUD Tamasa. Diawali dengan tarian profil pelajar Pancasila yang akan dipersembahkan oleh anak-anak kelompok B5 dan B6 di bawah bimbingan Ustazah Sri dan Ustazah Ria. Selamat menyaksikan.
Penampilan selanjutnya yaitu tarian ampar-ampar pisang yang dipersembahkan oleh anak-anak kelompok B3 dan B4 di bawah bimbingan Ustazah Heni dan Ustazah Yana. Selamat menyaksikan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusamula ke bismillah. Salamatga ke bismillah. Kusasuga ke wassalam. Salamat gama parana. Saisake bakalako lagamu rajin ku belajar. Ilmu balong gitu dapat. Saisate ilmu balong silamo tu belajar pang pauta masa. Are you ready? Selanjutnya yaitu pertunjukan teater teman itu berharga oleh anak-anak kelompok B1 dan B2 di bawah bimbingan Ustazah Ira dan Ustazah Nur.
Selamat menyaksikan. Wah, hari ini cerah sekali. Kalau main bersama pasti asik. Bunga-bunga pun ikut gembira. Hai Nesya, ayo kita main. Ayo teman-teman, kita main bola di sini. Yeay, aku lempar bolanya. Tangkap ya. Yang nggak main bola bisa main rumah-rumahan sama aku. Datanglah anak yang bernama Bowo. Dia duduk sendiri di pinggir taman sambil bermain dengan boneka tangan. Ih, itu Bowo sendiri. Ayo kita ajak. Bowo, kenapa kamu duduk sendiri? Aku malu. Aku suka mendeka. Aku takut karena suka. Tidak apa-apa Bowo, aku juga suka boneka. Yang penting kita berteman, bukan apa. Yuk ikut kita semua sahabat. Bowo pun tersenyum dan berdiri, mulai ikut bermain. Mari bersama-sama, hey hey, buat lingkar-lingkaran, hey hey. Mari bersama-sama, hey hey, buat lingkaran. Dua. Mari bersama-sama, hey hey, buat lingkar-lingkaran, hey hey. Mari bersama-sama, hey hey, buat lingkaran. Tiga. Datanglah Royan dengan wajah cemberut melihat Bowo bermain dengan anak lain. Hih, kenapa Bowo diajak main? Dia ngomongnya beda, lemot. Royan, itu tidak baik. Semua anak boleh main. Kalau kamu terus mengejek, kami tidak mau main denganmu. Aku nggak peduli. Aku mau main sendiri aja. Setelah kejadian tersebut, Royan pun menghindar dari teman-temannya ke pinggir taman. Sedangkan temannya berkumpul membahas apa yang terjadi tadi. Kasihan Royan, dia marah-marah terus. Mungkin dia butuh teman juga, tapi belum tahu cara bermain. Yuk kita maafkan dia kalau dia minta maaf. Royan duduk sendiri. Anak-anak lainnya tertawa dan bermain. Royan menyesal karena mengejek Bowo. Apa aku malah jadi sendiri? Aku nggak suka begini. Akhirnya Aisyah mendekat dan mengajak Royan ngobrol. Royan, apakah kamu tahu kenapa teman-teman menjauh? Karena aku tidak baik ya, sehingga teman menjauh dariku.
Kamu bukan tidak baik, tapi kamu harus belajar berkata baik dan menerima teman yang berbeda. Aku mau minta maaf. Maaf ya teman-teman. Maaf ya Bowo. Aku maafin. Ayo main bareng. Kita semua sahabat sekarang. Sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Semua yang berlalu biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ular menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, lalui teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Teman itu berharga, tak peduli kita berbeda, saling tolong, saling sayang. Bapak, Ibu, hadirin dan teman-teman yang saya sayangi, penampilan selanjutnya yaitu tarian Opiode persembahan anak-anak kelompok A3 dan A4 di bawah bimbingan Ustazah Buda dan Ustazah Dala. Selamat menyaksikan. Beri salam.
Relatif siaga batu kakan monyet darulan. Ode ode nepang munyampi pang bao aerode no si mesangke aku maling oh no si dingin ke bang ngomong oh no si siage lek apa lek katumaga baku set mo apa baku set mo apa baku set mo nya no si segal ke segal apa gratis siaga batu kakan monyet darulan. Atraksi selanjutnya yaitu tarian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dipersembahkan oleh anak-anak kelompok A1 dan A2 di bawah bimbingan Ustazah Zia dan Ustazah Danti. Selamat menyaksikan. Punya 7 kebiasaan luar
Demikianlah tadi penampilan anak-anak hebat PAUD Tamasa dalam acara pentas seni hari ini. Selanjutnya, prosesi pelepasan anak-anak kelompok B yang akan melanjutkan masa belajarnya ke jenjang sekolah dasar. Muhammad Sakil Ataya, putra dari Bapak Jimmy Lupnan dan Ibu Hamziah sebagai anak yang pemberani. Muhammad Sakil Ataya, putra dari Bapak Jimmy Lupnan dan Ibu Hamziah sebagai anak yang pemberani. Muhammad Abdillah, putra dari Bapak Abdullah dan Ibu Nur Sutria Laila sebagai anak yang bertanggung jawab. Yudhistira Muhammad Ibrahim, putra Bapak Ahmad Solihin dan Ibu Delinda Widyastuti sebagai anak yang pemaaf. M. Rizal Gibran Insan, putra dari Bapak Emir Insan dan Ibu Firza Amalia Putri sebagai anak yang suka berbagi. Kalandra Halif Baihaqi, putra dari Bapak Muhaimin Baihaqi dan Ibu Mardiastuti Hayatullah sebagai anak yang paling suka menolong teman. Muhammad Amran Hadi, putra dari Bapak Ahmad Riyadi dan Ibu Citra Hafizatun Arisa sebagai anak yang mandiri dan suka berbagi. Aisyah Nur Syahidah, putri dari Bapak Ari Irawan dan Nur Hairunisa sebagai anak yang percaya diri. Andra Izaturnisa Syifa, putri dari Bapak Satriawan dan Purwati Ningsi sebagai anak yang peramah. Baik Haura Gania R. Maulana, putri dari Bapak Lalu Ipan Maulana dan Ibu Wahyu Ria Lestari sebagai anak yang paling mandiri. Zerina Akila Nadifa, putri dari Bapak Ade Chandra dan Ibu Asmaul Husna sebagai anak yang paling disiplin. Afikah Nurfisa Tahir, putri dari Bapak M. Sare Heroji dan Fitria Romaya Dewi sebagai anak yang kreatif.
Khalia Bilkis Naura, putri dari Bapak Subardi dan Ibu Linda Sintia Dewi sebagai anak yang penyayang dan setia kawan. Eva Jamila, putri dari Bapak Kurna Gianto dan Ibu Dwi Agustina sebagai anak yang bertanggung jawab. Atkia Andini Al-Haq, putri dari Bapak Muhammad Fatih Nasrullah dan Silviatus Solihah sebagai anak yang peduli teman. Safa Anindya Zahra, putri dari Bapak Suryana dan Farida, Ibu Farida sebagai anak yang disiplin. Kahiyang Ayu Lasira, putri dari Bapak Agus Paryoto dan Ibu Yogi Purwaningsih sebagai anak yang paling penyabar. Kahiyang. Fatih El Mufid, putra dari Bapak Fahrudin dan Ibu Feni Haryani sebagai anak yang paling dalam pendirian. Syakila Arsila, putri dari Bapak Irawansa dan Ibu Naica sebagai anak yang jujur. Hafiz Rabbani, putra dari Bapak Muhammad Ihsan dan Ibu Dini Nurmawansari sebagai anak yang paling bertanggung jawab. Alif Saban, putra dari Bapak Ar-Rahman dan Ibu Sri Utami sebagai anak yang paling percaya diri. Ezargian Alexander, putra dari Bapak Yudi Helmina Jaya dan Ibu Rizky Novita Sari Dewi sebagai anak yang ceria dan gemar bercerita. Ammar Rafadan Prabowo, putra dari Bapak Kurniawan Hadi Prabowo dan Ibu Arafita Putri Fardani sebagai anak yang paling pemberani. Muhammad Ubaidillah Arroyan, putra dari Bapak Dedi Sofian dan Ibu Eti Kusmiati sebagai anak yang paling pemberani. Muhammad Rainan Fahad Al-Hawas, putra dari Bapak Agus Rahman dan Ibu Vivi Umami sebagai anak yang paling patuh. Aris Masaid, putra dari Bapak Sahirudin dan Ibu Masnil sebagai anak yang paling suka berbagi. Muhammad Azkar Rafasya, putra dari Bapak Muhammad Rosidi dan Ibu Nur Sumianti sebagai anak yang penyabar.
Muhammad Devano Alfariski, putra dari Bapak Nurdin Hidayat dan Ibu Irma Yunita sebagai anak yang paling jujur. Zimar Abdurrahman Imron, putra dari Bapak Rizal Imron dan Ibu Ajeng Retno Wulandari sebagai anak yang paling bertanggung jawab. Maher Zafier Patawari, putra dari Bapak Alwan Patawari dan Ibu Laili Febrianti sebagai anak yang paling setia kawan dan pemberani. Kawa Basiro, putra dari Bapak Muhammad Iqbal dan Ibu Hairatun Hisan sebagai anak yang paling disiplin. Alisha Nadia Az-Zahra, putri dari Bapak Zulkarnain dan Ibu Rini Astrianti sebagai anak yang percaya diri. Aisyah Nur Kemala, putri Bapak Iwan Irawan dan Ibu Yuyun Wira Susana sebagai anak yang disiplin dan ceria. Naula Septiani Hafizah, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Trisna Sari sebagai anak yang mandiri. Aisyah Husnul Hatimah, putri dari Bapak Eko Cahyono Saputra dan Ibu Ika Pujianti sebagai anak yang peramal. Gazia Aulia Sanum, putri dari Bapak Yudi Irawan dan Ibu Desi Maulidiawati sebagai anak yang paling percaya diri. Aisyah Mafaza Kusuma, putri dari Bapak Hendi Kusuma dan Ibu Yuli Indrayani sebagai anak yang penyabar dan peduli teman serta guru. Tiara Dwi Salsabila, putri dari Bapak Muhammad Subhanallah dan Ibu Sri Nurbaiti sebagai anak yang paling rajin. Syahkuina Asia Razita, putri dari Bapak Ari Kurniawansah dan Ibu Wiwi Alfika sebagai anak yang paling penyabar. Alea Sara Abida, putri dari Bapak Kuswanto dan Ibu Resti Cintia sebagai anak yang rajin. Dina Humaira, putri dari Bapak Trisno dan Ibu Leni Kusnaini sebagai anak yang mandiri. Una Mikaila Syaka, putri dari Bapak Sarafuddin dan Ibu Kaminah Cendra Kasih sebagai anak yang murah hati. Suraya Kamila, putri dari Bapak Tommy Dwi Cahyono dan Ibu Resti Aulia sebagai anak yang humoris.
Hamimah Salim, putri dari Bapak Nur Salim dan Ibu Zulfa Yuniar sebagai anak yang mandiri. Nada Azani, putri dari Bapak Muhammad Doe Abu Bakar dan Ibu Winda Anggraini, sebagai anak yang paling peduli. Muhammad Fikron Fatoni, putra dari Bapak Hairul Fatoni dan Ibu Leli Sufiani sebagai anak yang suka menolong. Muhammad Anugrah Ramadan, putra dari Bapak Rizal Pujiawan dan Ibu Desi Trianti sebagai anak yang penyabar. Dias Ardana Abi Putra, putra dari Bapak Ferry Pratama dan Ibu Sriati sebagai anak yang suka menolong. Alif Alfariski Rahmat, putra dari Bapak Rahmat Maulana dan Ibu Winda Ningtyas sebagai anak yang suka berbagi. Depra Ahmad Al-Halifi, putra dari Bapak Febri Ramdhani dan Ibu Mara Dwi Safitri sebagai anak yang pemberani. Rayanza Adli Kaisan, putra dari Bapak Sastra Wirawan dan Ibu Dwi Rianti Winingsi sebagai anak yang paling disiplin. Ahtar Daniat Wijaya, putra dari Bapak Dodi Wijaya dan Ibu Hartitin sebagai anak yang suka berbagi. Sahem Afkar Wibowo, putra dari Bapak Dwi Arif Wahyu Wibowo dan Ibu Rinta Resti Utami sebagai anak yang paling empati. Ersha Devano Kurniawan, putra dari Bapak Muhammad Kurniawan dan Ibu Sarwini sebagai anak yang taat aturan dan penyayang. Muhammad Lafran Rafeiza, putra dari Bapak Satriawan dan Ibu Rika Rahmatika sebagai anak yang pemaaf dan paling sabar. Falda Damara Alyona, putri dari Bapak Hartono dan Ibu Yana Suryani sebagai anak yang paling hormat. Naila Syakira, putri dari Bapak Masabi dan Ibu Dian Febrianti sebagai anak yang paling mandiri.
Kiana Ramdhani, putri dari Bapak Kamarudin dan Ibu Yeni Eria sebagai anak yang penyabar. Laida Sabita Salsabila, putri dari Bapak Firmansyah dan Ibu Fadilah Sofia sebagai anak yang penyayang. Ranaisa Asila Razi, putri dari Bapak Razi Apriansa Mustaram dan Ibu Dini Yulina sebagai anak yang peramah. Almira Yumna Arifin, putri dari Bapak Zainal Arifin dan Ibu Salsabila Suryani sebagai anak yang suka berbagi. Azkaira Salvina Handoyo, putri dari Bapak Umar Handoyo dan Ibu Lista Listari sebagai anak yang kreatif dalam bidang menggambar. Bilkis Lailatul Izzah, putri dari Bapak Ardin Al Yusufah dan Ibu Deden Dayinatan Hakiki sebagai anak yang santun. Anjani Latifah Rusdianto, putri dari Bapak Nanang Wahyu Rusdianto dan Ibu RR Sri Retna Purwaningsi sebagai anak yang gemar bercerita dan kreatif. Anjali Latisha Rusdianto, putri dari Bapak Nahnang Wahyu Rusdianto dan Ibu RR Sri Retna Purwaningsi sebagai anak yang suka menolong dan pemaaf. Rasma Amanah, putri dari Bapak Ar-Rahman dan Ibu Sri Utami sebagai anak yang paling energik. Salihatun Nisa Irawan, putri dari Bapak Putra Irawan dan Ibu Dewi Wahyuni sebagai anak yang kreatif. Hasna Fakiha Askadina, putri dari Bapak Aji Putra Fahrul Ihsan dan Ibu Fikri Rizki Aulia Pratiwi sebagai anak yang kreatif. Inayah Senja, putri dari Bapak Zulkarnain Fitriadin dan Ibu Siti Akmal Sari sebagai anak yang santun. El Muhammad Zaki, putra dari Bapak Puja Karisma dan Ibu Novita Sari sebagai anak yang paling kreatif dan inovatif. Muhammad Ryan Asyakib Pratama, putra dari Bapak Ardian Pratama dan Ibu Suhaima sebagai anak yang kritis. Wafik Azwa Abasi Ardafa, putra dari Bapak Dedi Ardiansah dan Ibu Fatona Auliasari sebagai anak yang bertanggung jawab. Zafran Atailah Susilo, putra dari Bapak Heri Joko Susilo dan Ibu Ruani Indrawati sebagai anak yang santun.
Sebagai persembahan terakhir menyanyikan lagu Terima Kasihku. Taruh di bawah jadi nanti ya. Tangannya pegang begini. Bersiap. 1, 2, 3 bersiap. Silakan pandangan ke depan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng
oleh Kepala PAUD Tamasya Ustazah Aryayu Eni Wahyu. Kami silahkan untuk naik ke atas panggung. Yang kemudian kami mohon berkenan untuk mendampingi Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili. Kemudian kami mohon berkenan juga untuk mendampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili. Kemudian kami mohon berkenan juga untuk Ketua Panitia untuk mendampingi. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kita mengenang semuanya. Ada kan tiada bertemu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. Ada kan tiada bertemu akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu, untukmu. Terima kasih guruku. Guruku, engkau adalah pelitaku. Mengajariku dengan sabar, membuatku mengerti hal-hal baru. Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Jadi lebih baik. 2 tahun telah berlalu. Kini aku harus melangkah maju, memperjuangkan masa depanku dengan membawa bekal darimu. Terima kasih guruku atas segala kasih dan sayangmu. Terima kasih kepada Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili. Disilahkan untuk duduk kembali. Ustazah Ayu, mohon Ustazah Ayu mohon tetap di atas panggung sebentar. Saya Acara selanjutnya yaitu penyerahan bingkisan yang akan diberikan oleh Ketua Panitia dan akan diterima secara simbolis oleh Kepala PAUD Tamasya Ustazah Aryayu Eni Wahyu. Kemudian mohon berkenan kepada seluruh Ustazah PAUD Tamasya dan Bapak Sukmayadi untuk dapat naik ke atas panggung. Disilahkan. Ustazah Yana, Ustazah Yana. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita
mengenang semuanya. Ada kan tiada bertemu akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain Dimohon untuk para panitia untuk dapat naik ke atas panggung. kita bertemu lagi. Mohon untuk panitia untuk dapat naik ke atas panggung. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Dimohon untuk para panitia disilakan untuk naik ke atas panggung untuk dapat. Terima kasih guruku. Guruku, engkau adalah pelitaku. Dimohon para panitia penyelenggara acara untuk dapat naik ke atas panggung. Membuatku mengerti hal-hal baru. Membimbingku tumbuh menjadi lebih baik. 2 tahun telah berlalu. Kini aku harus melangkah maju, memperjuangkan masa depan. Ya, mohon kepada ibu-ibu panitia untuk segera merapat ke panggung. Ada sesi foto bersama. Terima kasih guruku atas segala kasih dan sayang.